Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nuraisha. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti dengan KD 3.2. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Asr. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi hari ini adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuannya pada materi hari ini adalah melalui strategi guided teaching, peserta didik dapat menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dengan tartil dengan disiplin. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menasihati dan disiplin dengan semangat kebangsaan. Melalui diskusi, tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan arti Quran Surat Al-Asr dengan rasa ingin tahu. Melalui diskusi, tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat menelaah pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Asr dengan rasa ingin tahu. Melalui strategi guided teaching dan turnamen game, peserta didik dapat melafalkan Quran Surat Al-Asr sesuai tajwid dengan mandiri. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu yuk. Lagunya gampang banget. Kita nyanyi biar kalian tambah semangat. Judulnya adalah Baca Hafal Al-Quran dengan nada seperti lagu cicak-cicak di dinding. Tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya. Yuk kita amalkan. Yeay. Gimana? Sudah semangat kan untuk belajar? Pastinya semangat dong. Nah anak-anak, sebelum membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci dan menutup aurat dulu ya. Jadi kita harus terlebih dahulu berwudu. Kemudian membaca Quran Surat Al-Asr itu harus dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Dan dalam membaca Quran Surat Al-Asr haruslah memperhatikan makhrajul huruf agar menghasilkan bacaan yang benar. Dan dalam mengamalkan Quran Surat Al-Asr terlebih dahulu kita harus memahami isi dari maknanya ya. Anak-anak, sebagai manusia, seringkali kita berbuat kesalahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang lain untuk saling menasihati. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, termasuk saling menasihati dalam hal kedisiplinan. Karena zaman sekarang ini masih banyak orang yang tidak disiplin menggunakan waktunya dengan baik. Contohnya, sering datang terlambat ke sekolah, sering menunda waktu sholat, sering bermain, dan sebagainya. Korupsi juga termasuk salah satu tindakan yang tidak disiplin, terutama korupsi waktu. Padahal Islam sendiri mengajarkan kita untuk selalu bersikap disiplin. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap disiplin adalah surat Al-Asr. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita belajar artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran.
Nah, anak-anak, surat Al-Asr itu adalah surat ke-103 dan termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr itu artinya waktu, yang penamaan suratnya diambil dari ayat pertama. Dan surat ini mengajarkan kita untuk saling menasihati sesama dalam kebenaran dan juga kesabaran. Dan merujuk pada arti surat Al-Asr itu sendiri, Al-Asr juga menjelaskan tentang kedisiplinan. Apa sih itu disiplin? Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Surat Al-Asr merupakan penegasan Allah tentang keutamaan waktu. Kita akan berada dalam kerugian jika tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, kita akan berada dalam keberuntungan jika bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Surat ini merupakan sebagai teguran bagi orang-orang Quraisy yang suka mainkan waktu dengan keberhasilan atau kegagalan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika sedang beruntung, mereka akan memuji waktu, dan jika sedang merugi, mereka akan memaki waktu. Manusia yang menyanyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian. Karena waktu yang telah berlalu, sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Karenanya, kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Nah, coba perhatikan, ini gambar apa? Nah, ini gambar jam ya. Gambar jam ini dapat dipakai sebagai bahan renungan. Angka jam setiap hari akan berulang, namun waktu yang telah kita lewati berarti telah hilang dan tidak akan kembali lagi. Karena waktu itu terus berputar, jadi kita tidak bisa mengulangi waktu yang telah kita lewatkan. Agar manusia itu tidak merugi karena waktu terus berjalan dan manusia semakin lama semakin tua, maka manusia harus mengisi waktunya dengan amal yang baik yang kelak akan menjadi pahala dan menjadi amal untuk masuk surga. Ayo, siapa yang tahu contoh-contoh sikap disiplin? Nah, salah satu contoh sikap disiplin yang pertama adalah bangun tidur tidak terlambat. Ayo, siapa yang sering bangun terlambat? Kemudian contoh lainnya adalah pergi ke sekolah tepat waktu. Agar bisa ke sekolah tepat waktu, salah satunya itu dengan bangun pagi. Kemudian melaksanakan piket kelas tanpa disuruh. Dan mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar tanpa menunda-nunda. Bukan hanya ketika ada PR saja ya, kita belajar. Kemudian tidak banyak bermain. Nah, apalagi musim sekarang sudah zamannya HP. Kadang kalian sering bermain game sampai lupa waktu. Nah, kalau kalian sering lupa waktu, berarti kalian termasuk salah satu orang yang tidak disiplin. Kemudian contoh lainnya adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika azan berkumandang, langsunglah segera sholat, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian mengikuti upacara dengan hikmat. Ketika mengikuti upacara, jangan hanya bicara sendiri ya, terutama di barisan belakang. Kita harus mengikuti upacara itu dengan khusyuk dan dengan hikmat. Anak-anak, sikap disiplin itu kita harus tanam sejak kecil atau sejak dini, karena disiplin merupakan kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, bagaimana? Paham kan sudah dengan materi hari ini? Terima kasih ya, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.